Oke, selamat pagi Ci dan teman-teman semua. Pagi. Nah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja keras kami selama ini. Dan tentu sebelum itu, orang mau perkenalkan diri dulu. Karena ada pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Tak diketahui. Oke. Jadi kita dulu ya. Pakai nama Bella Disama Mele dan yang lain. Perkenalkan, nama saya Aileen Pangelo. Saya Fiska Utara. Saya ada Benitra Langsung. Saya Steny Hasanko. Saya Christian Joseph. Oke, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan. Nah, di sini tuh kami dari kelompok 4 itu membahas tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Itu yang pertama ada bentuk organisasi perusahaan, yang kedua ada perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi, yang ketiga ada fungsi produksi, keempat teori produksi dengan satu faktor berubah, kelima teori produksi dengan dua faktor. Lalu ada teori biaya produksi. Yang pertama itu ada biaya produksi dalam jangka pendek, kedua ada bentuk berupa biaya jangka pendek, yang ketiga ada biaya produksi dalam jangka panjang, keempat itu ada skala ekonomi dan tidak ekonomi. Baik, jadi kita akan membahas bentuk organisasi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga perseroan terbatas, yang keempat perseroan terbuka, yang kelima koperasi, yang keenam badan usaha milik negara, yang ketujuh firma, yang kedelapan persekutuan perdata. Baik, kita akan membahas soal perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, perusahaan dikaji dari berbagai aspek seperti tujuan perusahaan, teori produksi, dan hubungan antara permintaan dan penawaran yang berperilaku rasional. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi dari produksi merupakan fungsi matematika yang berguna untuk menghubungkan jumlah atau kuantitas output dengan input yang dipergunakan dalam proses produksi. Biasanya para ekonom menganggap bahwa satu-satunya input produksi berupa modalan tenaga kerja. Fungsi dari produksi tersebut akan digunakan untuk menghitung berapa jumlah output yang dihasilkan berdasarkan proses produksi yang dilakukan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam proses produksi terdapat kegiatan pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Fungsi produksi. Rumus fungsi produksi secara matematis. Rumus fungsi dari produksi adalah seperti berikut. Gerangan I sama dengan F dan tanda kurung C L R T. Gerangan I quantity atau jumlah barang yang dihasilkan dalam produksi, F atau fungsi, simbol dari persamaan fungsional, C atau kapital, modal ataupun sarana yang digunakan untuk produksi, L atau labor, tenaga kerja, R atau resource, sumber daya alam, T atau teknologi dan kewirausahaan. Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat terlihat bahwa output atau hasil produksi merupakan fungsi dari input. Artinya adalah setiap barang yang dimasukkan dari proses produksi merupakan akibat dari input yang telah dimasukkan. Contoh sederhananya adalah seperti berikut. Produksi sandal, input kulit, lem, bantalan karet, mesin, dan tenaga kerja. Output sandal kulit jadi. Contoh soal fungsi produksi. Kali ini kita mencari produk rata-rata atau reference produk atau AP. Adapun rumusnya adalah AP sama dengan TP per L. Gerangan TPS atau total produk, L atau jumlah tenaga kerja. Nah, jika diketahui L sama dengan 4 dan TPS sama dengan 16, maka berapakah AP? Jawab, AP sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Hasil perhitungannya adalah 4, itu artinya setiap tenaga kerja akan menghasilkan rata-rata 4 produk setiap kali melakukan produksi. Oke, kita akan masuk dalam teori produksi dengan satu faktor berubah. Nah, teman-teman, teori produksi dengan satu faktor berubah adalah teori yang menyatakan bahwa salah satu faktor produksi harus tetap jumlahnya, sementara faktor lainnya dapat berubah. Nah, teori produksi merupakan konsep yang penting dalam ekonomi mikro. Teori ini menjelaskan prinsip yang dipakai perusahaan dalam menetapkan kuantitas produk yang akan diproduksi dan dijual.
faktor produksi lainnya yaitu sumber daya fisik, kewirausahaan, dan sumber daya informasi. Nah, ada pula beberapa contoh. Dalam teori produksi dengan satu faktor berubah, tenaga kerja dapat menjadi faktor produksi yang jumlahnya dapat diubah. Dan contoh kedua itu dalam teori produksi dengan dua faktor berubah, tenaga kerja dan modal dapat menjadi faktor produksi yang dapat diubah. Lalu kita masuk pada teori produksi dengan dua faktor berubah. Hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan dua jenis faktor produksi, tenaga kerja dan modal, yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi. Kedua faktor ini dapat dipertukar penggunaannya. Misalnya tenaga kerja dapat digantikan modal maupun sebaliknya. Baru pertama masuk pada kurva produksi sama atau isokuan. Kurva produksi sama atau isokuan merupakan kurva yang menggambarkan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan suatu tingkat produk tertentu dengan jumlah yang sama. Lalu ciri-ciri isokuan yang pertama cembung ke titik origin atau titik nol, kedua tidak linear, ketiga tidak saling berpotongan, keempat isokuan sebelah kanan atas lebih tinggi tingkat outputnya. Di sini ada contoh kurva isokuan. Lalu masuk ke garis biaya sama atau isokuan. Guys, yang ini yang kita baca apa ini? Lalu garis biaya sama atau isokos merupakan garis yang menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Hal yang diperlukan dalam isokos yang pertama faktor-faktor produksi yang digunakan, yang kedua jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor produksi. Untuk kurva isokos akan ditulis masuk pada memaksimumkannya. Misalkan biaya yang dibelanjakan untuk per unit modal adalah 15.000, upah tenaga kerja adalah 10.000, dan biaya yang disediakan produsen adalah 300.000. Dengan uang sebesar 300.000, sekiranya produsen dapat membeli satu jenis faktor produksi saja, memperoleh 20 unit modal atau 30 tenaga kerja. Masalah, gabungan manakah yang dapat menghasilkan produksi paling maksimum? Untuk solusinya, dari titik A, B, C, D, dan E, titik E terletak di kurva produksi sama yang paling tinggi, yaitu pada tingkat produksi 2.500 unit. Berarti bahwa pada titik E jumlah produksi yang dicapai dengan dana sebanyak 300.000 akan maksimum. Gabungan tersebut terdiri dari 12 unit modal dan 12 tenaga kerja. Ini untuk kurva yang ada titik A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E. Lanjut ke meminimumkan biaya. Misalkan produsen ingin memproduksi sebanyak 1.500 unit. Pada gambar yang sebelumnya, kurva tadi, keinginan digambarkan dengan kurva produksi sama isokuan. Kurva disinggung oleh garis biaya sama dengan titik A, B, Q, R, dan P. Masalah, gabungan manakah yang akan biaya paling murah jika ingin memproduksi sebanyak yang diinginkan? Solusi titik P yang menyinggung kurva produksi sama IQ, yaitu garis PC. Faktor produksi terdiri dari 9 tenaga kerja dan 8 unit modal dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp210. Selanjutnya biaya produksi dalam jangka pendek. Yang pertama, pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh input atau faktor produksi guna menghasilkan output atau barang atau jasa. Dalam jangka pendek, setidaknya ada satu faktor produksi yang bersifat tetap, tetapi modal atau pabrik, sedangkan faktor lainnya bersifat variabel seperti tenaga kerja dan bahan baku. Yang kedua, jenis-jenis biaya produksi dalam jangka pendek. Yang pertama,
pertama ada biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi bertambah atau berkurang. Contohnya sewa pabrik, gaji manajer tetap, penyusutan mesin. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi. Contohnya biaya bahan baku, upah tenaga kerja, upah tenaga kerja harian, biaya listrik untuk produksi. Yang ketiga ada biaya total atau total cost, merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel atau rumusnya TC sama dengan cost tambah variable cost. Yang keempat ada biaya rata-rata average cost. Biaya rata-rata per unit barang yang diproduksi terdiri dari pertama biaya tetap rata-rata, yang kedua biaya variabel rata-rata, yang ketiga biaya total rata-rata, yang kelima biaya marginal atau marginal cost, tambahan biaya yang muncul akibat memproduksi satu unit tambahan atau MC sama dengan delta TC per delta Q. Ya, selanjutnya ini ada bentuk kurva jangka pendek. Nah, di situ untuk total TFC yaitu garis horizontal yang menunjukkan biaya tetap yang tidak berubah meskipun jumlah produksi bertambah, yang garis warna biru. Yang kedua adalah total variable cost. Kurva yang naik mencerminkan peningkatan biaya variabel sering bertambahnya produksi, atau kurva yang berwarna merah. Soalnya total cost, kurva yang berada di atas TFC karena TC sama dengan TFC tambah TVC. Selanjutnya, biaya produksi dalam jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang merupakan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang digunakannya. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi membedakan antara biaya tetap dengan biaya berubah. Dalam jangka panjang, tidak ada biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Berarti perusahaan-perusahaan bukan saja dapat menambah tenaga kerja, tetapi seperti luas tanah yang digunakan dan luasnya bangunan atau pabrik yang digunakan. Terus cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Karena dalam jangka panjang perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya, ia harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata atau AC. Selanjutnya, contoh yang menggambarkan analisis tersebut ada di samping itu ada gambar. Contoh yang menggambarkan analisis tersebut ditunjukkan dalam gambar ini. Misalnya terdapat 3 kapasitas pabrik yang dapat digunakan oleh pengusaha. Kapasitas 1 ditunjukkan oleh AC1, kapasitas 2 ditunjukkan oleh AC2, dan kapasitas 3 ditunjukkan oleh AC3. Pada hakikatnya, pengusaha mempunyai 3 pilihan dalam menggunakan alat-alat produksi, kapasitas 1, kapasitas 2, dan kapasitas 3. Berturut-turut biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk menggunakan masing-masing kapasitas tersebut adalah seperti ditunjukkan oleh AC1, AC2, dan AC3 pada gambar tersebut. Nah, teman-teman, yang manakah kapasitas yang akan dipilih produsen? Faktor apa yang menentukan pilihan tersebut? Nah, faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan adalah tingkat produksi yang ingin dicapai. Apabila perusahaan tersebut ingin mencapai produksi sebanyak 100 unit, maka lebih baik untuk menggunakan kapasitas 1. Lihat di titik A. Kalau yang digunakan adalah kapasitas 2, maka coba lihat dalam gambar biaya produksinya, lebih baik lihat di titik B. Jadi kapasitas 1 adalah kapasitas yang paling efisien dan akan meminimumkan biaya produksinya untuk produksi di bawah 130 unit. Nah, untuk produksi 130 dan 240 unit, kapasitas 2 adalah yang paling efisien karena biaya produksi paling minimum dengan menggunakan kapasitas tersebut. Ini dapat dilihat misalnya untuk produksi 160 unit, lihat pada gambar bahwa AC1 berada di atas AC2. Yang berarti dengan menggunakan kapasitas 1, biaya akan lebih tinggi daripada menggunakan kapasitas 2. Untuk produksi melebihi 240 unit, misalnya 275 unit, kapasitas 3 adalah yang
yang paling kapasitas 3 adalah yang harus digunakan produsen, karena penggunaan ini akan meminimumkan biaya. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa peminimuman biaya jangka panjang tergantung kepada dua faktor berikut. Yang pertama, tingkat produksi yang ingin dicapai, dan yang kedua, sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Selanjutnya, skala ekonomi dan tidak ekonomi. Skala ekonomi merupakan keuntungan biaya yang diperoleh dari perusahaan ketika meningkatkan hasil produksinya. Hal ini dapat terjadi karena biaya produksi disebarkan ke lebih banyak unit produksi. Skala ekonomi juga dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil. Manfaat skala ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan biaya produksi terlebih. Yang kedua, meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Yang keempat, meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya, skala tidak ekonomis. Skala tidak ekonomis dapat terjadi karena adanya suatu kenaikan skala produksi dalam suatu kelompok bisnis atau perusahaan yang menyebabkan biaya rata-rata menurun. Perusahaan tersebut memperlihatkan hasil yang menaik saat skala bertambah atau skala ekonomi. Oke, sekian jauh penjelasan dari kelompok kami. Nah, bagi teman-teman jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih, saya Natalie Tomo dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana cara menentukan titik maksimum produksi dengan satu faktor yang berubah? Terima kasih kepada Anda atas pertanyaannya. Jadi saya mau menjawab. Jadi titik maksimum produksi dengan satu faktor berubah itu terjadi ketika produk marginal atau MP sama dengan 0. Karena setelah itu tambahan input tidak lagi meningkatkan output. Ini menandai puncak produk total